Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Para peserta kegiatan pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak sampaikan terima kasih untuk para peserta yang masih senantiasa setia dengan kami di kegiatan pesantren Ramadan. Karena memang pada kesempatan hari ini kita masih ada jadwal sampai dengan hari besok. Besok kita terakhir untuk penutupan kegiatan. Besok insya Allah jam 9.00 sampai dengan selesai kita akan mengadakan acara penutupan kegiatan pesantren Ramadan. Walaupun harapan Bapak mudah-mudahan program ini bisa dilanjutkan di sekolah kita menjadi program pesantren digital. Karena ini bermanfaat luar biasa untuk keberkahan kita, juga keberkahan sekolah. Oleh karena itu sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih untuk seluruh peserta yang alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir. Mohon juga diinformasikan, diimbau kepada teman-teman yang belum bergabung untuk segera bergabung. Dan untuk kegiatan di pagi hari ini kita akan bersama-sama nanti bertadarus membaca Al-Quran. Kenapa bertadarus? Kita yakini bahwa membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu bernilai ibadah 10 kebaikan. Terlebih di bulan Ramadan. Satu kebaikan bisa dilipat menjadi 70 kali lipat kebaikan. Jadi atas dasar itu, mari kita isi kegiatan atau hari-hari bulan Ramadan kita untuk senantiasa bertadarus membaca Al-Quran, karena memang ini adalah kitab suci kita umat Islam. Kemudian untuk bertadarus, teknisnya mohon semuanya menyiapkan Al-Quran bagi yang tidak berhalangan untuk perempuan ya. Atau juga di layar ini kami tampilkan surat Al-Mulk, ada ya di tampilan layar yang bisa dibaca secara bersama-sama ataupun bergantian. Teknisnya, pertama nanti Bapak dulu yang membaca beberapa ayat, kemudian kita bertadarus ya, bukan Bapak saja yang bertadarus, semuanya harus bertadarus supaya pahalanya besar luar biasa. Walaupun mendengarkan saja, mengikuti saja mendapat pahala, tetapi apalagi kalau mau membaca, mendengarkannya saja ibadah, apalagi membacanya. Oleh karena itu, partisipasi dari para peserta surat Al-Mulk ini nanti kita baca bersama-sama, diawali oleh Bapak nanti. Kemudian berurutan ya, keaktifan para peserta untuk menyambung. Setelah umpamanya ada siapa ini? Ada Neng Nisa. Neng Nisa membaca selesai, kemudian disambung oleh Neng Komala, selesai disambung
oleh nasya dan seterusnya. Sehingga nanti tidak akan terlalu lama. Tetapi nanti setelah kita membaca beberapa ayat, akan kita bahas hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, walaupun tidak secara keseluruhan. Tapi kita pelajari hukum-hukum tajwidnya. Apakah bacaan kita, hukum tajwidnya sudah kita terapkan atau belum? Karena itu sekali lagi mohon keaktifan dari seluruh peserta untuk ikut membaca supaya berbuah pahala. Jangan malu, kita umat Islam. Umat Islam masa membaca Al-Quran malu. Ini kitab suci kita. Kalau memang tidak bisa, kalau memang belum bisa, mari kita belajar. Mari kita belajar. Bapak menyediakan waktu seluasnya di sekolah. Seandainya umpamanya nanti kita ada, mudah-mudahan ya, di tahun ajaran baru kita bisa tatap muka. Bagi yang masih merasa kesulitan atau belum lancar, atau sudah lancar tetapi ingin belajar murotal, ingin belajar qiraah, itu mari bareng-bareng di sekolah. Ayo, Bapak sediakan waktu seluas-luasnya, silakan dijadwalkan. Mau jam berapa, mau kapan, untuk kita mengkaji kitab suci kita, Al-Quran. Minimal kita bisa membaca. Jangan sampai kita umat Islam mengaku beragama Islam tetapi membaca pedoman umat Islam yaitu Al-Quran tidak bisa. Ini akan tentunya memalukan diri kita sendiri sebagai umat Islam dan merusak citra Islam secara keseluruhan. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 17 menit. Bapak akan segera memulai bertadarus. Nanti Bapak akan membacakan 3 ayat. 3 ayat, kemudian kita kaji dulu tajwidnya. Setelah itu, nanti diteruskan membaca Bapak 1 ayat lagi, kemudian silakan diteruskan, dilanjutkan. Ya, yang lain langsung dibuka mikrofonnya secara bergantian. Jangan takut salah. Nanti kalau ketahuan salahnya maka akan dibetulkan. Kita nggak baca, kita diam aja mengaku sudah bisa tetapi ternyata salah. Nah ini yang nanti sulit. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, mohon maaf diulang. Ini ada teknis sedikit untuk suara. Bagaimana? Tidak? Ya, makasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Baik, itu 3 ayat ya sudah Bapak bacakan. Selanjutnya silakan dilihat, ada tulisannya di layar. Kita pelajari sedikit tajwidnya ya.
Kita pelajari sedikit tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taba, ya, huruf ba di sana dibaca panjang, bukan tabarokal, tapi taba. Nah, yang seperti itu adalah berhukum mad, boleh mad badal. Sederhananya, kenapa mad badal? Karena ada fathah berdiri. Fathah berdiri. Taba, panjangnya sama seperti mad asli atau mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Tabarakalladzi. Taba tadi 1 ya, diingat-ingat. Fathah berdiri berarti mad badal. Oke. Kemudian tabarakal. Ada kal, bacaan kal, maka berhukum alif lam qamariyah atau al qamariyah. Alif lam mati, alif lam menghadapi huruf qamariyah. Tabarakalladzi, baca panjang, ada ya mati setelah harokat asroh, merupakan hukum mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya dibacanya panjang 2 harokat atau 2 alif. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Pertanyaannya adalah syai'. Ala kulli syai'. Syai' di sana berhukum mad iwad. Ada apa? Betulkah mad iwad? Bukan ya, tapi mad layin. Syai' au ai. Mad layin. Mad yang dihaluskan. Tidak min kulli syai'. Syai' tidak, tetapi ala kulli syai'in. Syai' sedikit. Jadi kulli syai' itu mad lain, sebab ada ya mati setelah harokat ya harokat fathah, menjadi hukum mad lain. Kulli syai'in, ya, tulisannya adalah syai'in. Kulli syai'in qadir. Bacaannya atau tulisannya syai'in. Dibacanya menjadi syai'ing, menjadi ada huruf ain ing, ya. Sebab tanwin, ya, itu dia bawah huruf hamzah, tanwin bertemu atau menghadapi huruf qaf, maka menjadi hukum ikhfa, ya. Kulli syai'in qadir. Nah, ini menjadi hukum apa di akhir ayat? Syai'in qadir menjadi hukum mad arid lissukun. Kenapa? Sebab mad tabi'i di akhir kalimat, ya.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita sudah satu ayat kita pelajari, kita baca berulang-ulang nih, maka pahalanya luar biasa. Berapa huruf yang kita baca. Kemudian ayat berikutnya, satu ayat lagi Bapak cari ini hukum tajwidnya. Nanti selanjutnya kalian juga akan diminta mudah-mudahan memahami ya. Membaca satu ayat, kemudian Bapak minta untuk menjelaskan hukum tajwid yang ada di dalamnya. Jangan takut salah. Berusaha kita. Sudahkah kita memahami tajwid atau belum? Alladzi khalaqal mauta. Alladzi zi berhukum. Jadi ingat-ingat tadi di depan sudah tabarakalladzi, itu sudah. Kita ketemu lagi allazi. Ya, tadi berhukum mad asli atau mad tabi'i sebab ada ya mati setelah harokat kasrah. Alladzi khalaqal mau. Nah, kita mengulang lagi tadi ketemu syai, ada ai, au. Nah, sekarang kita bertemu khalaqal mau. Nah, masih ingat? Ya, mau itu adalah hukum mad layin ya. Sebab kenapa mad layin? Sebab wawu mati setelah harokat fathah mau. Khalaqal mauta wal hayata liyab. Nah, kita ketemu ini yang baru liyab. Ada huruf ba mati di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kata, maka berarti berhukum apa? Liyab qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sugro ya. Terima kasih yang sudah menjawab walaupun dalam hati ya. Walaupun dalam hati. Liyab qalqalah sugro. Ada huruf ba atau huruf qalqalah mati di tengah kalimat. Liyabluwakum. Kum ini ada hukum mim mati. Ada hukum nun mati, ada hukum mim mati. Ini ketemu dengan hukum mim mati. Mim mati menghadapi huruf alif atau huruf hamzah. Maka harus dibaca jelas, harus dibaca tegas. Maka berhukum izhar syafawi. Liyabluwakum. Tidak boleh dibaca liyabluwakum kum. Tidak. Tetapi wal hayata liyabluwakum ayyukum. Liyabluwakum ayyukum. Tidak ada samar, tidak ada dengung, harus jelas. Liyabluwakum ayyukum. Ini ada mim mati menghadapi huruf hamzah atau huruf alif. Maka berhukum izhar syafawi. Kemudian di depannya lagi ayyukum. Nah, sama ya, ada mim mati menghadapi huruf alif atau hamzah. Maka berhukum hukum izhar syafawi. Oke, terima kasih. Ayyukum ahsanu amala. Tulisannya amalan. Sebab ada tanda waqaf jaiz. Yang itu ada tulisan huruf jim kecil di atas. Tanda daripada waqaf jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh
dilanjutkan. Nah, kalau berhenti, ahsanu amala. Jadi bacaannya menjadi lah, walaupun tulisannya lan. Ahsanu amalan. Tidak. Ahsanu amala. Menjadi hukum mad apa? Tanwan di akhir kalimat. Maka menjadi tanwan menghadapi alif mati di akhir kalimat. Maka menjadi hukum mad iwad. Selanjutnya, wa huwal azizul ghafur. Nah, ada ghafur. Fur ini berhukum tadi di depan sudah qadir. Nah, sama ghafur mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Mad tabi'i atau mad asli di akhir kalimat. Maka menjadi mad arid lis sukun. Baik, para peserta yang dirahmati Allah, itu beberapa tajwid. Ya. Nanti Bapak minta ketika ada yang membaca, mohon untuk coba dijelaskan seperti ini tajwidnya. Umpamanya nanti ada Neng siapa ini? Ada Neng Nida ya, Nida Rahmatul. Nida siapa? Tidak lah. Umpamanya baca Summarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kalau bisa, dijelaskan hukum tajwidnya. Sebisanya yang mana yang dipahami. Ataupun kalau ada yang belum dipahami, boleh bertanya. Umpamanya begini. Setelah membaca Nida kemudian summa. Nah, ini hukum gunnah sebab mim bertasdid. Irji'il basara, irji'il, il itu berhukum al qamariyah sebab alif mati menghadapi huruf qamariyah. Arrotai, tai berhukum mad layin karena ya mati setelah harokat fathah. Nah, nanti seperti itu dijelaskan. Umpamanya, yang Nida ternyata belum memahami beberapa hukum di dalamnya. Boleh bertanya. Umpamanya, mohon maaf, saya belum memahami hukum yang kolib. Nah, itu mohon penjelasan hukumnya apa, hukum tajwidnya. Itu boleh bertanya. Baik, selanjutnya kita teruskan ayat berikutnya. Nanti Bapak baca, kemudian mohon keaktifan dari peserta untuk bisa melanjutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an. Diulang ya, ada kesalahan. Bapak juga masih salah, bukan berarti Bapak sudah hebat. Tsummarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Baik, silakan dilanjutkan supaya nggak ngantuk ya. Silakan dilanjutkan, diaktifkan speakernya. Ada Neng Nida, boleh. Kemudian yang lain. Halo, mari kita beribadah. Sempurnakan ibadah puasa kita dengan bertadarus membaca Al-Quran, membaca satu huruf, pahalanya atau kebaikan 10 kebaikan, bahkan 70 kebaikan kita dapatkan dari Allah.
ta, ba, ro, ha. Sudah berapa huruf itu? 1, 2, 3, 4 huruf. Berarti minimal sesuai janji Allah 40 kebaikan sudah kita dapat. Maka ayo kita baca sampai selesai, nanti berapa ayat nih? 30 ayat kita baca. Ya, silakan. Silakan siapa saja boleh. Jangan takut salah, kita belajar, namanya juga belajar. Bapak juga tadi ada kesalahan-kesalahan. Ya, kita mempelajari, ayo bersama-sama. Kalau semuanya diam saja, nanti nggak bisa. Ini pahalanya sedikit. Ayo, silakan. Sambil persiapan barangkali ya. Terus terang, Bapak itu merasa aneh terhadap generasi muda sekarang. Aneh bagaimana? Kalau disuruh masuk ke masjid, itu pada takut. Masuk ke masjid itu takut. Saya punya remaja masjid di blok saya, Sindangwangi, yang backgroundnya mereka bukan anak pesantren. Ketika saya kumpulkan di masjid, saya suruh masuk ke masjid, saya tungguin di dalam masjid. Itu berjubel di pintu, saling dorong-mendorong. Kata saya, kenapa mau masuk masjid itu kok takut? Padahal kita tahu masjid adalah rumahnya Allah. Kita mau minta kepada Allah. Kita mau bertamu, mau masuk rumahnya Allah, takut. Harusnya kita masuk ke masjid, kita sering datang, mendatangi rumahnya Allah. Rumah kekasih kita, itu Allah. Walaupun jauh di mana ya, seperti remaja-remaja nih, kalau lagi apel kemanapun, didatangi. Umpamanya yang di Bantara Agung, di atas sana, saya apel dari sini jam 9 malam, baru pulang, saya berani. Kenapa? Demi yang saya cintai. Allah menunggu di dalam masjid. Masa kita malu untuk masuk ke masjid? Itu pertama. Yang kedua, saya aneh lagi dengan generasi muda sekarang. Apa anehnya? Kalau disuruh nyanyi, is okay. Kamar mandi nyanyi. Mau tidur nyanyi. Pegang HP, sehari berapa kali pegang HP? Kita koreksi diri kita sebagai yang mengaku beragama Islam. Kita agamanya Islam. Kitab suci kita adalah Al-Quran, kita yakini itu. Tapi anehnya, kenapa Al-Quran nggak pernah disentuh? Kenapa Al-Quran nggak pernah dibaca? Bahkan dibiarkan di atas lemari, di atas atau di tempat buku, itu penuh dengan debu, Masya Allah. Kalau umat Islam saja, kita yang mengaku beragama Islam sudah seperti itu, bagaimana yang non-muslim terhadap Al-Quran? Siapa yang akan menjaga, katakanlah, mengamalkan, membaca Al-Quran kalau bukan kita? Biasanya kita mau naik motor kalau kita bisa. Kita pede naik motor kalau motornya bagus, kemudian naik motornya kita bisa. Kalau nggak bisa naik motor, disuruh naik motor, enggak malu. Padahal nggak bisa.
Nah, seharusnya anak-anakku sekalian, setelah kita merasa tidak bisa naik motor, kita ingin kan seperti yang lain, bisa sampai ke sekolah dengan cepat karena naik motor, kemudian bisa sampai kemana-mana karena ada transportasi, bisa naik motor cepat pergerakannya itu. Maka kita ingin naik motor. Kalau cuma ingin, ya tidak akan bisa. Tapi harus bagaimana? Ya belajar naik motor. Beli motornya atau pinjam motornya. Kemudian belajar dengan sekuat tenaga. Ada kalanya jatuh. Maka saya harus bisa bangun lagi, belajar motor lagi. Beberapa lama kemudian sudah bisa. Maka kepada orang yang belum bisa, kadang-kadang kita meremehkan. Oh, gitu-gitu aja nggak bisa. Padahal dulu kita tidak bisa. Karena kita sudah bisa naik motor, ngebut. Ayo, nggak lihat jalan, sambil merem, sambil main HP dan sebagainya. Kenapa? Naik motornya sudah lancar. Maksud Bapak, begitu juga dengan Al-Quran. Kalau tidak dipelajari, maka tidak akan bisa. Bukan bawaan dari sananya, kita dilahirkan jebrol bisa baca Al-Quran. Tidak. Kita hanya dibekali akal pikir, jasmani, rohani, supaya mempelajari. Supaya mau belajar, menghilangkan sedikit kebodohan yang kita miliki. Kemudian kalau belajar kita malu, kita jarang, sebulan sekali baru belajar, ya nggak akan bisa motor. Kadang-kadang motor, pengen bisa motor ya, kalau kita pengen bisa sesuatu, dipegang terus, dilihatin terus, dicoba terus, maka akan cepat bisa. Begitu juga dengan belajar Al-Quran, keseriusan, kesungguhan, dan pada akhirnya sama seperti naik motor tadi. Ketika kita sudah lancar naik motor, maka akan kemana-mana enak. Nggak malu dilihat oleh teman, sudah pede karena bisa. Nggak takut jatuh, nggak takut salah. Kemudian ngebut, karena sudah lancar. Al-Quran juga demikian. Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Mari kita coba, kita baca Al-Quran. Karena mau siapa lagi kalau bukan kita? Baik, mudah-mudahan terketuk hati ya, terketuk hati, terbuka hidayah dari Allah. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya terketuk hati untuk nantiasa menjadi orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Baik, barangkali sudah ada, lanjutkan di ayat yang ke berapa ini? 4. Ayat yang kelima ya. Tadi Bapak sudah. Silakan dilanjutkan. Tsumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Ya, diteruskan. Neng Devi ya ada tuh. Neng Mila ada. Neng Yuyun luar biasa. Atau berhalangan semua ini. Luar biasa ya, bisa bersamaan berhalangan semua. Laki-laki juga Sigit lagi berhalangan gitu kan. Ya, Neng Yuyun silakan. Nanti dilanjutkan lagi yang lain ya. Baik, sudah membuka mikrofon, diteruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Terima kasih Yuyun. Boleh nggak dijelaskan hukum tajwidnya? Mau nggak jelasin hukum tajwidnya? Yuyun dibuka dulu
mikrofonnya. Mau nggak sedikit menjelaskan hukum tajwid yang ada di dalamnya? Boleh, silakan. Sedikit tahunya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Berbagi dengan yang lain. Walaqad qalqala sukro jayyana gunnah Ya. jayyan ad-dunya ya. Ya, terus? Sudah ya? Oke, terima kasih. Barangkali juga kendala sinyal juga ya, sinyalnya mungkin susah. Tadi betul yang disampaikan oleh Neng Yuyun, walaupun dengan belum pede ya, karena mungkin jarang ketemu dengan Bapak ya. Walakod, itu sudah dijelaskan hukum, qalqala, subro, zayyan sama ad-dunya, tadi dikelewat maknya belum ya. Zayyan sama itu dibaca panjang 5 sampai 6 harokat atau 6 alif sebab berhukum mad wajib muttasil. Kenapa? Ada tanda mad itu yang seperti alis itu di atas agak panjang sama itu. Ada huruf, ada tanda mad atau setelah tanda mad ada huruf hamzah dalam satu kalimat. Kalimat mana? As-samaa, artinya langit. Maka satu kata kan, langit. Itu satu kata. Oke, terima kasih yang Yuyun tadi ya sudah. Berikutnya silakan dilanjutkan. Kalau mau menjelaskan hukum tajwidnya, alhamdulillah langsung dijelaskan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Namanya kita lagi belajar. Kalau kita diem aja, kita nggak tahu kita bisa apa tidak. Ayo silakan, Neng Tia ya. Ayat 6 ya, Pak? Ayat 6 boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Baik, bagus. Boleh menjelaskan Neng atau tidak? Sedikit ya, Pak. Boleh, alhamdulillah, silakan. Walilladzi Ya. Matobi. Kenapa Neng Matobi? Karena di situ ada kasro berhadapan dengan sukun. Iya. Dilanjutkan. Kafaru matobi'i. Ya. Kenapa? Birobi. Karena di situ ada Wawu mati. wawu mati berhadapan dengan. Bukan berhadapan ya, tapi setelah. Oh iya. Terus birobihim. Ya. Idhar, Pak. Ya, idhar. Kenapa idhar? Karena ada mim mati berhadapan dengan ain. Ya. Aza matobi'i. Ya, kenapa? Ada alif mati setelah harokat. Setelah patah, Pak. Iya, harokat patah. Masih? Terus bujahannam mad iwad. Yang mana yang mad iwad, Neng? Ya. Kalau di Jahannam itu nggak ada mad, Neng. Adanya juga nun bertasdid itu berhukum. Oh iya, Pak. Ya, berhukum gunnah ya. Ya. Masih dilanjutkan silakan barangkali. Wabisal masih. Mad adid sukun. Mad adid lis. Adid sukun. Sebab apa alasannya? Ya mati.
atau mad tabi'i di akhir. mad tabi'i di akhir kalimat. Baik, luar biasa Neng Ria, terima kasih. Nanti mohon bergabung lagi untuk membacakan ayat ya. Terima kasih. Dilanjutkan silakan berikutnya. Baik, alhamdulillah sudah ada 2 nih. Kalau yang sudah membaca berarti sudah mendapat berapa banyak kebaikan dari Allah. Dilanjutkan silakan. Ayat 7. Neng Lida sudah aktif speakernya, silakan. Boleh? Ya, Neng Lida boleh? Ya, 7 ya. Oh, barangkali kendala ini ya, sinyalnya ya. Sinyalnya belum bagus mungkin. Suaranya tidak terdengar. Mungkin sinyalnya belum stabil ya. Ya, silakan sudah ada nih suaranya. Ada, Pak. Ada ya, bagus. Silakan. Ya, Neng langsung dibaca. ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya, boleh menjelaskan hukum tajwidnya atau enggak? Sedikit, Pak. Boleh, silakan. Idza mad jaiz Ya, kenapa mad jaiz? karena Setelah tanda mad ada alif dalam satu apa 2 kalimat, Neng? gak tahu, Pak, sebabnya. Oh, ini berhukum apa tadi hukumnya? Mad? Mad jaiz. Ya, mad jaiz munfasil. Sebab setelah tanda mad itu ya yang seperti alis tuh, setelah tanda mad ada huruf alif dalam 2 kalimat. Harusnya kalau menurut saya ini mad wajib muttasil bukan mad jaiz ya. Karena iza apabila, nah itu ulku satu kata lagi, iza satu kata. Jadi mad wajib. Boleh diteruskan? Ulqu mad asli atau mad tabi'i. Oke, kenapa? Alasannya? Karena ada wawu mati setelah harokat Domah ya? domah. Ya, masih boleh terus? Fi sama mad tabi'i. Ya, Ha mad tabi'i. ya, Sami'u mad tabi'i. ya, Laha mad tabi'i. ya, Syahi mad tabi'i. ya. Qawwa idgham bigunah. Kenapa idgham biguna? Karena ada Tanwan menghadapi menghadapi. wawu. Iya. Terus? Wahia tafur mad arid lisukun. Oke. Kenapa mad dari sukun? Karena ada mad tabi'i di akhir kalimat. Oke, luar biasa. Terima kasih.
Terima kasih kami sampaikan nih, terlebih tadi ya pagi tadi Neng Nida sudah ada konfirmasi ke Bapak katanya lagi sakit suara, tapi alhamdulillah ini sudah sembuh dan mudah-mudahan besok siap untuk tampil ya mengisi di kegiatan acara pembukaan. Jadi insya Allah kalau diniatkan dengan baik saya ingin mensiarkan Al-Quran ini insya Allah besok diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan cepat sembuh semuanya lah. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan yang lain? Boleh membaca saja, syukur bisa menjelaskan hukum tajwidnya. Ini sebagai catatan Bapak juga nanti di pembelajaran sekolah ya, kelas 11, kelas 12, Bapak punya catatan siapa-siapa yang sudah lancar baca Quran, baca tajwid, hukum tajwidnya, siapa yang belum, sehingga perlu apa tidak diadakan kelas apa kelas khusus untuk belajar tajwid, belajar Al-Quran. Baik, selanjutnya silahkan. Yang baru bergabung, selamat datang. Kita ada beberapa menit lagi, kalau enggak, kita bertadarus aja ya. Untuk tajwidnya, alhamdulillah sudah bagus sebenarnya kalian, mungkin yang lain lagi halangan atau mungkin belum pede ya, belum percaya diri, atau mungkin susah signal sehingga memilih untuk opsi untuk menutup mikrofon atau diam. Baik, kita teruskan bertadarus sampai dengan akhir surat nih. Ada berapa tadi? 30 ayat. Ada 30 ayat, kita baca lagi, mudah-mudahan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Boleh dilanjutkan, silakan yang mau berebut pahala. Dilanjutkan, innalladzi. Ayo, supaya cepat selesai, waktu kita tinggal berapa menit lagi, 10 menit. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Belum ada? Oke, Bapak teruskan lagi, tapi nanti tolong disambung ya. Jangan Bapak terus yang bertadarus. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Boleh diteruskan, silakan. Neng Nisa, atau Neng Yuyun, boleh dibuka lagi mikrofonnya, diteruskan. Wallazi di ayat ke-14.
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير diulang walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi kulli syai'in basir. Boleh diteruskan? Syai'in basir. Amman hadzal ladzi. Ayo. Yuk, boleh. Nanti ya. أأمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Terus. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Boleh diteruskan? أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Khair, boleh terus. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Boleh. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Masih atau boleh bergantian? Tadi Neng Nida sudah aktif, barangkali mau meneruskan. Terima kasih Neng Tia. Ya, tinggal berapa ayat lagi nih? 3 ayat lagi, silakan. Ayo, yang mau pahala, yang mau membaca. Ini luar biasa. Ya. Waktu sudah lebih 5 menit ya, tinggal 3 ayat, ayo kita selesaikan. Ya, boleh Neng Yuyun silakan.
Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yubirul kafafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih yang sudah membaca. Supaya lebih afdol tentunya, mari kita baca ayat terakhir nih, ayat 30 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah menghatamkan atau sudah membaca bersama-sama. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih lagi yang sudah aktif, komunikatif, ikut bertadarus, ya, yang mendengarkan juga sama mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca, tanpa mengurangi pahala orang yang membaca. Cuma untuk ke depan, ya, ketika kita bertadarus, maka Bapak mohon keaktifan kalian. Jangan merasa takut, jangan merasa malu. Jangan merasa takut, jangan merasa malu. Yakin bisa, percaya diri bisa. Ini kitab suci kita. Baik, mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini, kita yakini tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Apalagi bertadarus seperti ini. Tidurnya saja ibadah, apalagi membaca Al-Quran yang sudah jelas ini ibadah yang luar biasa. 1 huruf, 10 kebaikan. Di bulan-bulan biasa, di hari biasa. Ini di bulan Ramadan. Maka berlomba-lomba Muslim itu di bulan Ramadan untuk khatam, berkali-kali khatam Al-Quran. Niatkan juga, masih ada sisa waktu nih, beberapa hari lagi sampai 30 Ramadan. Ayo bertadarus, baca. Anggap ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan saya nggak ketemu lagi Ramadan tahun depan. Saya pengen nih, Ramadan ini saya baca dan saya khatamkan Al-Quran. Itu mudah-mudahan terketuk pintu hati kita untuk mau membaca, mau mempelajari Al-Quran. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita umat Islam yang harus membaca, mempelajari, dan mengamalkan tentunya Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan, pahala, rahmat, dan juga kebaikan-kebaikan dari Allah kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Pahala puasa, pahala bertadarus, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih sudah bergabung. Kemudian untuk besok kita agendanya adalah acara penutupan kegiatan bulan Ramadan. Mohon hadir pukul 9 kurang 5 menit sehingga kita bisa on time mulai, dan mudah-mudahan tidak sampai 1 jam atau 15 menit atau 30 menit kita sudah selesai acara. Bapak ingatkan kembali, dokumentasikan kegiatan-kegiatan ibadah harian kalian dan segera kirim, boleh WA Japri, boleh juga WA Japri ke Bapak ya, boleh juga melalui apa itu ya, melalui Google Drive ya, Google Drive untuk mengumpulkan. Baik, masih ada peserta nih, kita agendakan di akhir kegiatan. Silakan, mohon keikhlasannya untuk membuka kamera
akan kami ambil dokumentasi kegiatan hari ini. Dokumentasi terakhir ini pesertanya sedikit ya, supaya ini yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih Neng Tia, Neng Nida sudah membuka kamera. Yang lain boleh dibuka lah, tolong dibuka. Kita berbagi senyum, berbagi sapa ya, supaya tentunya kita yakini senyum itu ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sodakoh. Sodakoh yang paling ringan, paling sederhana, tersenyum. Kalau yang nggak senyum berarti nggak bahagia. Baik, yang lain Neng Yuyun tolong dibuka. Baru berapa yang buka kamera? Oke, karena sudah lama nih. Dalam hitungan ketiga, fokuskan kamera, kita akan ambil gambar. Tatap mata saya, jangan melotot. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kemudian ini kita bergaya bebas, gayanya apa ya? Kita bergaya bebas untuk dokumentasi. Silakan fokuskan kamera, gaya bebas. Bapak hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Neng Nida, Neng Tia, senyumnya luar biasa. Mudah-mudahan jadi ibadah, jangan menggoda ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beraktivitas kembali.